Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik Pak. Baik Pak, mantap. Baik Pak, aman. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba cek dulu kerapian. Oke, tolong dicek di setiap keliling kalian, di meja mungkin atau di kursi, barangkali masih ada sampah. Silakan. Boleh bawa minuman Pak? Oh, nggak boleh. Boleh. Ya Pak. Yaudah, apa namanya? Habisin dulu minumannya. Ya, Buang dulu Pak. itunya. Ya Pak. Boleh buang sampah ya Pak? Ya, silakan. Ya, boba saya masih banyak lagi Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, ayo kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Bayu Pak, Bayu. Bayu, oke, Bayu. Kita pimpin doa. Baik Pak, terima kasih Pak. Teman-teman semua. Teman-teman, surat saya masuk nggak? Masuk. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada dan hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bayu sudah memimpin doa. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mengenal tentang jaringan dan internet. Oke, silakan diperhatikan di layar proyektornya. Sudah terlihat kan? Sudah Pak. Oke. Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tadi doa sudah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena ini adalah jam pertama. Oke, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ini memang lip sync Pak. Oh iya. Ada suaranya? Nggak ada suaranya? Nggak ada Pak. Oh iya. Ini kayaknya karaoke Pak. Oh, maksudnya Kalau karaoke ada lagunya Bayu. Maksudnya nggak keluar liriknya, musiknya atau gimana? Liriknya ada, musiknya nggak ada Pak. Musiknya tidak ada Pak, musiknya tidak keluar. Oke, sebentar. Lewat link aja tuh yang YouTube. Oke, siap. Lewat link aja. Oke, sudah terdengar? Oke, dengar ya? Mari kita ulangi. Gak ada suaranya, Pak. Masih belum ada, Pak. Sharing tab. Ada juga ya. Sharing tab Pak, jangan jendela. Sharing tab. Oke, tab. Nah, ini. Ada? Oke, mari kita ulangi ya. Tab ya. Lah.
Indonesia. Tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marilah kita berseru, Indonesia bersatu. negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah ya, kita kembali lagi. Oke, sebelum melanjutkan, kita absen dulu ya. Baik, Pak. Oke, absen dulu. Ini absennya, aduh. Bentar ya, absennya ini. Oke, kita absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Agum ada? Hadir Pak, hadir. Hadir. Agung Kumaidi? Hadir Pak, hadir. Anwar Maulana? Hadir, Pak. Hadir. Cahya Komarudin? Hadir, Pak. Hadir. Ferdi Yudiman? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hamzan? Hadir. Cassandra? Hadir, Pak. Hadir. Malihatun? Hadir, Pak. Nadia? Hadir. Pupu? Oke Pak, hadir Pak. Setiawan Bayu? Iya, Pak. Pulang ngoten, Pak. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, kita simpan dulu untuk hari ini. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke layar proyektor. Oke, untuk hari ini untuk kompetensi yang akan kita kali hari ini adalah pertama mengenal jaringan komputer secara teknis. Kalian itu harus menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Kemudian menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Oke, untuk indikator pencapaiannya, kalian tuh harus bisa menyimpulkan pengertian dari jaringan komputer serta topologi apa yang ada pada jaringan komputer. Bisa ya? Oke, kemudian menyimpulkan komponen jaringan komputer, menyimpulkan media transmisi jaringan komputer. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian harus bisa menyimpulkan pengertian jaringan komputer dan juga manfaat jaringan komputer dengan baik. Kemudian peserta atau kalian juga harus menyimpulkan komponen-komponen apa aja yang ada di jaringan komputer.
Oke, pernahkah kalian berpikir apa sih jaringan komputer itu? Jaringan yang saling terhubung, Pak, antara komputer. Oke, baik. Untuk lihat lebih jelas, kita lihat tayangan video dulu ya. Oke, karena tayangan videonya tidak bisa diputar di sini, kita copy dulu sebentar. Tadi. Oke, sudah terlihat ya? Oke, ini kita akan lihat sebentar tentang seputar jaringan komputer. Computer Network, an open source approach, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware, dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan jaringan komputer diantaranya dapat mengakses data dari komputer yang melalui komputer yang digunakan atau berbagai data. Kemudian, data telah disimpan tetap aman walaupun komputer yang digunakan rusak karena dapat dilihat dari komputer orang lain. Administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak. Kemudian yang terakhir, dapat menggunakan printer, scanner, dan perangkat lainnya secara bersama-sama. Terdapat 3 macam jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi, di antaranya LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung hanya beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui Ethernet atau juga dapat terhubung dengan teknologi wireless yang berkecepatan antara 10 hingga 100.000 Mbps. Jaringan LAN yang menggunakan teknologi wireless biasa disebut dengan wireless LAN. Pada jaringan ini digunakan perangkat keras jaringan seperti media perantara kabel seperti kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contoh dari tipe jaringan LAN adalah jaringan di warnet, di sekolah, di perusahaan, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Karakteristik dari LAN yaitu ruang lingkup terbatas hanya sekitar 10 km. Kemudian biasanya berlokasi pada suatu gedung. Kemudian kecepatan pengiriman data relatif tinggi. Jenis yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang cakupannya lebih luas dibandingkan LAN. MAN disebut juga sebagai jaringan LAN yang digabung menjadi satu jaringan. MAN pada dasarnya merupakan jaringan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dengan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, yaitu swasta atau umum. Jangkauan untuk jaringan MAN sendiri berkisar hingga 10 hingga 50 km. Terdapat 2 jenis koneksi yang biasanya digunakan. Pertama, yaitu koneksi yang menggunakan cara wireless, dan yang kedua adalah menggunakan kabel fiber optik. Karakteristik MAN antara lain, MAN meliputi area lebih luas dan lebih kecil dari WAN. MAN biasanya ditemukan di area kampus. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. Jenis yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama pada jaringan WAN diantaranya router, CSU atau DSU, modem, dan communication server. Karakteristik WAN antara lain yaitu yang pertama, mereka menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas.
Kemudian, mereka menggunakan jasa operator. Lalu, mereka menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth yang di daerah geografis yang luas. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jaringan peer-to-peer memperbolehkan pemakai dapat sharing resource dan file pada komputer mereka. Pada jaringan peer-to-peer, tidak mempunyai file server atau sumber manajemen yang terpusat. Dalam jaringan peer-to-peer, semua komputer diperlakukan sama. Mereka semua memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakan resources yang tersedia pada jaringan. Jaringan peer-to-peer ditunjukkan bagi local area network atau LAN, kecil sampai menengah. Lalu, client server. Client server adalah jaringan komputer yang memiliki satu buah server dan lainnya bertindak sebagai klien. Client server merupakan jaringan yang memperbolehkan jaringannya untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih file server. File server menjadi jantung dari sistem, menyediakan akses dan resources dan menyediakan keamanan. Individual workstation atau client memiliki akses ke resources yang tersedia pada file server. Untuk menggunakan jaringan client server, diperlukan sebuah media perantara berupa hub atau switch. Demikian penjelasan mengenai jaringan komputer. Oke. Udah ada gambaran ya tentang jaringan komputer itu. Oke, kita lanjut lagi ke setelah kalian melihat video tadi, sudah ada gambaran tentang jaringan komputer? Ada, Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Baik. Kita jelaskan kembali jaringan komputer. Jadi, untuk jaringan komputer ini, awalnya itu hanya digunakan untuk secara pribadi oleh pengguna. Nah, sehingga sulit untuk berinteraksi dengan pengguna komputer lainnya. Jadi kalau dulu komputer itu hanya bisa terhubung dengan komputer lainnya. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dunia komputer mengalami kemajuan, sehingga kecanggihannya juga meningkat. Jadi kalau dulu hanya komputer... 910. Bagaimana? Maaf, Jadi Pak, kalau... Lanjut, Pak. Oke. Baik, namun dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia komputer juga mengalami kemajuan, sehingga meningkatnya kecanggihan dari perangkat komputer itu sendiri. Jadi kalau dulu itu komputer itu hanya, maksudnya jaringan komputer itu hanya bisa menghubungkan antara komputer satu dan komputer lainnya. Nah, namun sekarang dengan kemajuan teknologi, jadi komputer itu bisa terhubung dengan perangkat selain dari komputer. Contohnya adalah smartphone, kemudian ada access point, dan bahkan untuk ke depan itu peralatan dapur atau rumah tangga juga ada kemungkinan bisa terhubung dengan internet. Contohnya kulkas. Mungkin kalau di masa yang akan datang kulkas bisa pesan sendiri apa yang kurang di dalam stoknya. Oke, seperti itu. Oke, lanjutnya mungkin ini pengertian yang tadi ya. Jadi jaringan komputer itu adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan lainnya dengan menggunakan protokol atau aturan tertentu dengan tujuan agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter sampai ke penerima atau receiver dengan lebih tepat, cepat, dan akurat. Oke, untuk komponen dari jaringan komputer itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin ini hanya yang utama aja atau yang mudah kita temui. Pertama ada namanya server, kemudian ada NIC atau Network Interface Card, ada hub atau switch, kemudian ada kabel, repeater, bridge, dan router. Oke, selain itu sebenarnya masih ada lagi, cuma ini yang bakal
sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk server sendiri itu adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Kemudian server akan menyimpan beragam jenis dokumen dan menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Oke, untuk server sendiri banyak jenisnya ya. Mulai dari ada namanya file server, ada namanya DNS server, FTP server atau file transfer protocol, kemudian ada web server, mail server, dan masih ada yang lainnya. Cuma yang mungkin banyak kita temui adalah yang ini. Oke, kemudian untuk perangkat jaringan sendiri yang lainnya adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, ini adalah media yang menghubungkan antar komputer dengan sebuah jaringan. Nah, dari tugas NIC ini adalah mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Oke, ini adalah jenis-jenis dari NIC. Jadi untuk NIC itu ada yang wired atau yang menggunakan kabel, ada juga ada yang menggunakan wireless atau nirkabel. Nah, ini untuk yang LAN card yang ini biasanya dipasang di dalam komputer atau CPU kalau kebanyakan orang menyebutnya. Yang ini juga sama, cuma yang ini menggunakan kabel, yang ini menggunakan wireless. Oke. Oke, kita masuk ke perangkat berikutnya, itu ada namanya switch atau hub. Nah, fungsi dari switch atau hub ini itu adalah menyatukan kabel-kabel network atau kabel jaringan dari tiap workstation, server, dan perangkat lainnya. Untuk hub itu contohnya seperti ini. Untuk switch juga, nah untuk switch seperti ini. Jadi banyak port untuk menghubungkan antara satu perangkat yang menggunakan kabel dengan perangkat yang lainnya. Dan ada juga namanya access point. Nah, untuk access point ini menghubungkan perangkat antar perangkat di jaringan itu menggunakan sinyal wireless atau tanpa kabel. Oke, kita masuk ke kabel. Ya, mungkin ini kabel masuknya ke dalam media ya. Nah, untuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat jaringannya, ini bisa juga menggunakan misalnya ke laptop, kemudian ke printer, dan beberapa perangkat yang menggunakan media kabel sebagai pengantar datanya. Kemudian untuk jenis kabel sendiri, ada namanya koaksial, ada namanya kabel thread optik atau fiber optik, ada twisted pair. Yang digunakan ini di tiap kabel ini tergantung dari topologi jaringan, protokol, dan ukuran dari jaringan itu sendiri. Oke, misalnya untuk yang thread optik atau fiber optik ini, untuk kualitas sangat bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari yang lain. Cuma kelemahannya ini adalah di harganya yang cukup tinggi. Begitu juga untuk penyambungan dari kabel ini cukup rumit karena membutuhkan alat yang lumayan harganya cukup tinggi. Oke, untuk kabel contoh seperti ini, untuk yang shielded, jadi ada shield-nya. Kemudian ada yang unshielded, nah shielded-nya seperti ini, jadi tidak ada pelapisnya di dalam kabel itu. Untuk fiber optik atau optical, itu menggunakan serat optik. Jadi untuk optical ini menggunakan media cahaya sebagai pengantarnya. Dan yang terakhir adalah yang koaksial. Halo Pak. Kepental lagi kayaknya. Halo. Ini biasanya Nah, itu tuh. ya. Oh, ada.
Ada. Ya gimana? Ini ada suaranya tadi, Pak. Oke, berikutnya adalah repeater. Untuk repeater sendiri itu digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Jadi untuk repeater ini biasanya untuk menghubungkan atau menyambungkan. Jadi misalnya dari satu tempat ke tempat lain cuma range-nya terlalu jauh sehingga misalnya dari kabel itu tidak nyampe. Nah, itu menggunakan namanya repeater. Jadi sehingga jaringan itu bisa terhubung. Oke, contoh repeater. Oh, ininya salah tadi. Nah, yang untuk repeater yang ini ya, yang ini bridge. Oke, saya salah masukin ke slide ini. Oke, lanjut dulu ya. Nah, untuk perangkat berikutnya ada namanya bridge. Nah, fungsi dari bridge ini untuk memperluas jaringan dari sebuah segmen, kemudian bridge ini beroperasi dalam lapisan data link pada model layer OSI. Nah, untuk ini dapat juga digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda seperti halnya antara media kabel unshielded dengan kabel serat optik. Jadi untuk bridge ini fungsinya bisa menghubungkan dengan dua atau lebih jaringan dengan media yang berbeda. Seperti ini. Contohnya ini adalah di bridge. Nah, di bridge kurang lebih seperti ini secara pemetaan. Kemudian berikutnya ada juga perangkat yang namanya router. Nah, untuk router ini fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, mungkin perbedaannya dengan hub atau switch. Jadi kalau switch itu menghubungkan beberapa alat untuk membentuk satu jaringan lokal yang sama atau satu LAN, sedangkan router itu bisa menghubungkan antar jaringan atau antar LAN. Di LAN 1 dengan LAN 2 itu bisa dihubungkan dengan router. Sedangkan kalau switch itu tidak bisa, jadi hanya menghubungkan perangkat secara fisik, namun tidak secara logik. Seperti itu. Oke, ini untuk yang router. Router itu kalau di jaringan komputer itu akan disimbolkan dengan bulatan seperti ini, dan ada dua arah panah ke dalam dan dua arah panah ke luar. Oke, berikutnya tadi kita ke peralatan, sekarang kita ke jenis-jenis dari jaringan komputer. Untuk yang permudah, jaringan komputer itu jenis-jenisnya itu mulai dari adanya namanya LAN atau Local Area Network, ada namanya juga MAN atau Metropolitan Area Network, ada WAN, Wide Area Network, ada PAN atau Personal Area Network, kemudian ada WLAN. Mungkin ini yang sering kita temukan adalah yang ini. Untuk LAN sendiri, untuk LAN ya, jenis jaringan komputer yang pertama itu adalah LAN, di mana LAN itulah sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak yang relatif berdekatan, dan medianya itu biasanya menggunakan kabel, walaupun bisa juga menggunakan wireless. Namun istilahnya akan jadi berbeda, jadi namanya WLAN atau wireless LAN yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk LAN ini biasanya digunakan untuk menyambungkan beberapa perangkat dalam satu rumah, satu warnet, kemudian di sekolah, di kantor dan sebagainya. Nah, jadi ini untuk LAN. Kemudian berikutnya di atas mungkin LAN ya, ada namanya MAN. Nah, untuk MAN ini metropolitan, ini cakupannya itu lebih besar dari LAN. Jadi untuk MAN ini kumpulan beberapa, bisa dikatakan kumpulan dari beberapa LAN. Nah, untuk
LAN ini biasanya menghubungkan komputer dari satu lembaga ke lembaga lainnya dalam satu wilayah administratif atau satu kota. Bisa dikatakan lebih singkatnya satu kota. Itu untuk MAN. Nah, di atas MAN itu ada namanya WAN atau Wide Area Network. Nah, kalau yang ini jaringannya itu menghubungkan beberapa perangkat komputer atau macam juga dalam jangkauan atau jarak yang cukup jauh. Bahkan bisa antar negara, antar benua, dan ini untuk internet sendiri bisa dikatakan adalah WAN. Jadi cakupannya sangat luas. Kemudian untuk ada lagi namanya PAN, kalau ini personal. Nah, ini biasanya hanya menghubungkan perangkat elektronik pribadi dan biasanya hanya dikelola oleh orang itu sendiri. Nah, untuk PAN ini biasanya hanya untuk jaringan kecil. Contohnya untuk menghubungkan dua buah perangkat. Contohnya kalau kalian transfer dari HP ke HP lainnya atau dari HP ke laptop, nah itu masuk ke dalam jangkauan PAN. Begitu juga misalnya ini dulu, oke. Nah itu tuh PAN jangkauannya lebih kecil misalnya. Oke, kemudian ada juga namanya WLAN. Maaf ya, WLAN tampaknya ini saya. Oke, untuk WLAN itu Wireless Area Network. Oke, ini saya salah ya, maaf ya. Untuk WLAN itu Wireless Area Network di mana WLAN ini cakupannya sama seperti LAN, hanya jarak dekat. Nah, namun untuk media dari gunanya sendiri itu menggunakan media wireless, bukan menggunakan kabel. Kalau untuk LAN tadi menggunakan kabel, sedangkan untuk WLAN ini menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Oke, setelah ini silahkan kalian download LKPD yang sudah ada di LMS kita. Oke. Baik, Pak. Siapa? Mana ini? Nah, untuk yang LKPD itu bahan bisa di-download. Nah, oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD, saya mungkin akan membuat kelompok. Apakah sudah ada kelompok atau belum? Atau kita bentuk sekarang? Pakai yang sudah ada aja Pak, nggak apa-apa. Oh, pakai yang sudah ada. Oke, jadi ya, kita pakai yang sudah ada aja ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan silakan dilihat di LKPD-nya. Ini untuk pertemuan 1. Nah, untuk pertemuan 1 ini kita akan mengidentifikasi satu buah jaringan dengan topologinya. Oke, tujuan dari ini adalah menilai hasil pembelajaran. Kemudian ini untuk konsep materinya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita kan sudah punya kelompok tadi ya, kita udah buat kelompok. Kemudian untuk bahan ajaran di modul yang di LMS kita tadi ya. Kemudian untuk masing-masing kelompok kita menyelesaikan satu kasus, yaitu mengidentifikasi sebuah jaringan. Baik itu bisa di warnet, di coffee hotspot, di wifi sekolah, dan lain-lainnya. Kemudian membuat minmap-nya berdasarkan teknologi yang digunakan. Kemudian dan juga mekanisme data dan peranannya. Oke, kemudian kita masing-masing kelompok memaparkan hasilnya. Oke, kalau sudah selesai nanti jangan lupa di-upload di LMS. Nah, untuk penguploadan itu silahkan masing-masing ya, tidak berkelompok, tapi masing-masing mengupload menggunakan akunnya sendiri-sendiri. Jadi pahami ya? Bisa Pak.
Oke. Oke. Baik. Oke, untuk yang kasus pertama, oke, untuk ini identifikasi adalah mengidentifikasi sebuah jaringan komputer. Nah, untuk sumber kalian juga boleh menggunakan dari internet. Nanti kan kemudian mekanismenya bagaimana dan peranannya. Oke. Oke, untuk LKPD-nya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalian tulis di tanggal sekarang, nama kelompoknya di sini diisi, kemudian tempat yang kalian identifikasi itu apa, misalnya warnet, sekolah, coffee shop, dan sebagainya. Kemudian gambar pola dari mind map-nya. Kemudian silakan jelaskan kira-kira apa teknologi yang digunakan di sana. Kemudian mekanismenya bagaimana dan peran di Indonesia. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada Oke. Pak, aman Pak. Oke, berarti udah hebat-hebat nih ya. Oke, mungkin berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini? Harusnya sini tidak lama ya. Oke, 10 menit bisa ya? Bisa. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak, Oke, sudah sudah. selesai semuanya? Oke. Silakan yang sudah selesai bisa dilihatkan hasilnya. Ya Pak. Izin share LKPD apa ya kerjanya? Iya, silakan dilihatkan aja. Sudah terlihat Pak? Iya, sudah. Oke. Jaringan, iya sudah. Oke, berarti jaringan apa yang diamati oleh kelompok kupu? Oke, ini Pak untuk kelompok saya itu tentang LAN. Teknologi yang digunakannya LAN di jaringan komputer warnet Pak. Iya. Oke, jadi seperti apa Ini, itu di warnet? Ini mekanismenya itu internet ke modem, terus dari modem ke switch, terus dari switch ini dibagikan ke tiap klien yang ada di warnet tersebut Pak. Ini nanti si jaringan-jaringan ininya di setting dari operator juga untuk pembagian bandwidth dan lain sebagainya Pak. Oke, baik. Bagus sekali. Oke, Oke, bagus. Ya, oke. Baik, oke. Untuk pertemuan kali ini nampaknya kita sudah hampir habis ini waktunya ya. Atau sudah habis nih. Oke, nah oke. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang media transmisi jaringan. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu bisa kalian lihat di LMS kita ya. Kemudian untuk diskusi atau
Apabila ada pertanyaan yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke saya secara langsung, bisa di Japri, dan bisa juga lewat LMS, lewat forum ruang diskusi di sana. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari untuk pada pertemuan kali ini? Oke, silakan. Oke, mungkin Bu bisa dijelaskan kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya apa ya, berarti ya? Ya, sebenarnya. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini di sini jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya udah pasti ya, dengan menggunakan protokol atau aturan-aturan yang tertentu. Nah, di dalam jaringan komputer ini terdapat banyak perangkat. Ada switch, router, hub, repeater, terus kabel-kabel juga ada banyak. Ada kabel cross, kabel strike, dan lain sebagainya. Oke, Pak, terima kasih. kesimpulannya. Oke, terima kasih ya Bu telah menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum itu ada pertanyaan lainnya? Oke, apabila tidak ada, mari kita cukupkan. Sebelum kita pulang, silakan dicek kembali di sekitarnya apakah sudah beres semuanya. Aman. Oke, kalau sudah Pak, sudah beres semuanya, sudah rapi semuanya, kembali sekarang kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Mana ketua kelas tadi? Ya, Pak. Ketua kelasnya silakan untuk berdoa, dipimpin untuk berdoa. Oke. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya.